Ya, selamat siang kanca budaya sekalian, terutama kanca budaya yang ada di wilayah Kudus. Perkenalkan, saya Ferry, saya dari BPK Wilayah 10 UPT Kementerian Kebudayaan Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pada pameran kali ini, tepatnya di acara pameran temporer cagar budaya di situs Purbakala Pati Ayam, kami menampilkan rumah adat Kudus beserta nilai-nilai kearifannya. Nah, kenapa kami menampilkan ini? Karena warisan budaya ini sangat dekat dengan masyarakat, berada di tengah masyarakat yang bisa ditemukan oleh masyarakat di tengah perkampungan. Nah, rumah Kudus ini memiliki nilai kearifan mulai dari atas sampai bawah. Rumah Kudus ini juga disebut joglo pencu. Nah, pencu ini berkaitan dengan atapnya yang berbentuk menjulang tinggi. Ini menyimbolkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai kearifan apa lagi yang ada di rumah Kudus ini? Kita bisa menyaksikan sebuah tiang namanya Soko Geter, itu di bagian Jogo Satru. Nah, itu ini Soko Geter. Ini menyimbolkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tiangnya hanya satu, ada di Jogo Satru. Kemudian dari bagian landasan ini, landasan rumah Kudus ini bertrap-trap, bertingkat-tingkat. Nah, ini menyimbolkan bahwa perjalanan manusia dalam meniti kehidupan seperti itu, dari mulai bagian terluar sampai ke bagian dalam intinya. Nah, kemudian ada yang namanya hiasan nanasan. Ini di bagian atap. Nah, bagian atap ini ada nanasan. Kata nanasan ini berasal merujuk ke buah nanas karena bentuknya seperti buah nanas. Nanas itu dari dua kata, ana dan nas. Ana itu bahasa Arab artinya saya, nas itu artinya manusia. Jadi jabatan pangkat setinggi apapun manusia itu diharapkan masih eling bahwa kita ini manusia dengan segala keterbatasnya. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan kita harus mawas diri sebagai manusia. Kemudian nilai moral apalagi, nilai spiritual apalagi yang bisa kita saksikan? Di bagian atap ada namanya tumpang sari. Nah, tumpang sari ini biasanya berjumlah ganjil. Nah, biasanya tumpang sari ini terdiri dari 5 tingkat. 5 tingkat ini melambangkan bahwa kita sebagai pemilik rumah harus menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Yang terakhir, di bawah tumpang sari ada namanya Soko Guru. Soko Guru tiang 4 utama itu melambangkan 4 nafsu yang dimiliki manusia, yaitu nafsu amarah atau perbuatan jahat. Yang kedua, nafsu luamah, itu tindakan berlebihan. Yang ketiga, nafsu sufiyah, hidup sederhana. Dan yang keempat, mutmainah atau ketenangan jiwa. Jadi Soko Guru itu melambangkan 4 nafsu yang dimiliki manusia. Seperti itu kan budaya. Kenapa kami mengangkat rumah Kudus di pameran kali ini beserta nilai-nilai kearifannya. Jadi rumah adat Kudus itu bukan sekadar hunian, tapi juga sebagai media untuk mewariskan nilai-nilai kearifan kepada generasi selanjutnya. Demikian kanca budaya yang bisa saya sampaikan pada pameran kali ini. Monggo berkunjung kami di sini sampai 27 Juli di Museum Situs Purbakala Pati Ayam. Sekian kanca budaya.